Di Pasuruan ada Habib Taufik As-Segaf, di Tangerang ada Habib Jindan, di Jakarta ada Habib Rizik, di Jember ada Habib Haidar. Banyak bertebaran barokah, tinggal kita mau atau tidak mencari barokah tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kalau kita feedback lagi ke belakang, jauh sebelum zaman Imam Syafi'i, ada seorang yang disebut dengan Sayyidut Tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati seluruh para habaib, wa nakhussu Al-Habib Haidar Al-Hamid, dan seluruh para kiai, para tokoh, para sesepuh yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada panjenengan semua, dan seluruh jami'il muslimin wal muslimat yang insya Allah kita berkumpul di pagi hari ini. Pulang kita membawa barokah, pulang urusan dunia kita dilancarkan oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Panjenengan semua datang ke sini tidak perlu khawatir, tidak akan ada yang sia-sia datang ke tempat yang mulia ini. Yang kita lakukan bukan hanya hari ini, saudara. Yang kita lakukan tidak lain meneruskan perjuangan dan sanad dari para ulama sejak dulu. Saya mengawali ungkapan saya dengan ucapan bahwa Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum. Kita semua cinta kepada orang soleh meskipun kita bukan termasuk orang soleh. Apa tujuannya kita cinta kepada orang soleh? Yang dari Probolinggo, yang dari Bali, bahkan yang dari luar pulau datang jauh-jauh ke Jember, la'alli an anala bihimus syafa'ah. Semoga nanti di hari kiamat bersama orang-orang soleh kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Imam Syafi'i belajar jauh-jauh ke Yaman, berguru terhadap ulama hadis di Yaman, di daerah Son'a, seorang qadhi bernama Hisham bin Yusuf As-Son'ani. Jauh, bukan hanya di Irak, bukan hanya di Mesir, saudara. Imam Syafi'i perjalanan jauh belajar hadis ke Yaman, belajar ke salah satu seorang alim allamah fi zamanihi. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Hisham bin Yusuf As-Son'ani sebagai guru hadis dari Imam Syafi'i ansafu min Abdir Razzaq bin Hammam As-Son'ani. Beliau lebih jujur, lebih kredibel daripada gurunya sendiri Imam Ahmad, yaitu Imam Abdur Razzaq As-Son'ani. Jadi Imam Syafi'i punya guru dari Yaman, guru hadis. Bahkan kalau kita pernah ngaji di pesantren, ada kitab besar yang bernama Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Beliau mengatakan, berkomentar tentang Hisham sebagai guru Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Muhtaj bihadithihi. Beliau dibutuhkan hadis-hadisnya. Bayangkan, Imam Syafi'i jauh, kita gak usah jauh-jauh ke Yaman, kita datang ke Jember, insya Allah pulang mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Imam Ahmad bin Hanbal, perjuangan Imam Syafi'i diteruskan oleh muridnya, juga belajar ke daerah Son'a di Yaman. Belajar kepada siapa Imam Ahmad? Belajar kepada Syekh Abdur Razzaq As-Son'ani, pengarang kitab musannaf yang tebelnya hampir 2 meter, saudara. Kita tidak usah jauh-jauh ke sana. Di Pasuruan ada Habib Taufik As-Segaf, di Tangerang ada Habib Jindan, di Jakarta ada Habib Rizik, di Jember ada Habib Haidar.
banyak bertebaran barokah, tinggal kita mau atau tidak mencari barokah tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kalau kita feedback lagi ke belakang, jauh sebelum zaman Imam Syafi'i, ada seorang yang disebut dengan Sayyidut Tabi'in. Beliau adalah pimpinan tabi'in di zamannya. Tabi'in itu zaman setelah sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat kalau bertemu orang ini, mintalah doa kepada dia. Dia orang Yaman. Siapa? Uwais al-Qarni al-Muradi, wa asluhu minal Yaman. Dari Yaman. Sayyidina Umar ketika bertemu dengan seorang yang Sayyidut Tabi'in ini, Uwais al-Qarni, bukannya Uwais yang minta doa kepada Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar yang mengemis doa kepada beliau karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada usaha jauh-jauh ke sana, saudara. Kita datang ke sini, pulang, insya Allah keringat kita diganti dengan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh-jauh datang ke sini hanya untuk meneruskan perjuangan para ulama terdahulu. Kita jauh-jauh dari Probolinggo, dari Bali, mungkin dari Jakarta, bahkan dari Bekasi. Tadi malam saya bertemu seseorang dari Bekasi, 1 elf. Apa yang mereka harapkan? Yaitu uhibbus sholihin walastu minhum la'alli an anala bihimush syafa'ah. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup, bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman. Dulu seorang muhaddits terkenal pada abad keempat pernah menyampaikan, bernama Al-Imam Abu Hafiz Ibnu Syahin, rajulani salihani bulia bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Dulu ada dua orang, Sayyidina Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, ada orang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, nama baiknya dirusak oleh orang-orang setelahnya yang jahat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merusak nama baik Habib Soleh Tanggul. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merusak nama baik Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjelekkan nama Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri para ulama, karena dulu pernah tercatat di dalam kitab para ulama banyak orang-orang yang saya tapi hakikatnya dia bukan memperbaik nama kakeknya, bukan memperbaik nama orang yang dia banggakan, tapi justru dia merusak nama baik orang yang dia banggakan. Semoga kita semua mendapatkan barokah Habib Soleh Tanggul. Semoga rezeki kita dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Hakadha minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.